فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab Al-Ilm min Sahih Bukhari. Kita masih berada pada halaman 56. Yang punya kitab bisa disimak. Bagian atas itu ya, bagian atas agak ke bawah sedikit. Kata beliau Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah dalam syarahnya itu, fa idza istama'a al-'ilm wal 'amal fa huwa manhajul mun'am 'alaihim alladziina dzakara Allah 'azza wa jalla asnafahum fi ayatin wahidah. Maka apabila seseorang mengumpulkan antara ilmu dan amalan, maka dia berada pada manhajnya orang-orang yang berikan nikmat atas mereka, berada di jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yang mana orang-orang tersebut Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat yang satu, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur, dari kalangan orang-orang yang mereka syahid, mati dalam medan peperangan, dan orang-orang saleh, yang mana kata Allah SWT mereka adalah sebaik-baik pendamping. Ini yang mana? Itu orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan, bukan sekedar mencari ilmu saja, tapi mencari ilmu dan ilmu yang dia dapatkan dia amalkan. Faham ya? Karena al-ilm bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa amalan itu ibaratnya bagaikan pohon yang enggak ada buahnya. Makanya Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sampai-sampai beliau mengatakan dengan semakna, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmih fa idza amila bihi sara aliman. La yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmih fa idza amila bihi sara aliman. Artinya apa? Senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan jahil, bodoh. Sampai kapan? Sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila dia telah beramal dengan ilmunya, barulah dia dikatakan aliman. Jadi ilmu yang dia dapatkan bukan semata-mata cuma dia ambil saja, tapi dia amalkan. Karena amalannya berat loh ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan hatafal ilm bil amal. Hatafal ilm bil amal in ajabah wa illa irtahal. Ilmu itu manggil-manggil untuk diamalkan. Jika dia memenuhi panggilan tadi, diamalkan maksudnya, ilmu akan menetap dan kokoh ilmunya. Tapi kalau dia tidak diamalkan ilmu, irtahal, akan pergi ilmu tadi. Mafhum? Naam. Kita lihat di sini berikutnya kata
Beliau, hada manhajul mun'am alaihim, inilah jalannya, prinsipnya orang yang diberikan nikmat atas mereka. Jadi mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jangan seperti orang Yahud. Orang Yahud, mereka kenapa dimurkai Allah Ta'ala orang Yahud? Li'annahum alimu wa lam ya'malu. Karena mereka cuma ilmu mereka miliki, tapi mereka enggak amalkan. Itu orang Yahud. Jadi ada ilmu tapi amalan tidak ada. Dan jangan juga seperti orang Nasara. Kenapa orang Nasara mereka barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka karena mereka amilu bila ilmin, beramal tanpa ilmu. Nah, manhajnya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Taala dari kalangan para nabi, orang-orang siddiqin, orang syuhada was salihin ini, mereka apa? Mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Jadi ilmu dia dapatkan, diamalkan. Paham ya? Berat memang amalan ini, tapi bagaimanapun itulah yang terbaik dan juga itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu bukan sekedar dia cari, dia kumpulkan tapi dia amalkan, walaupun sedikit yang dia dapatkan. Kita lihat lagi, alladzina amarana Allah Subhanahu wa taala fi kulli rak'ah min shalawatina faridatan wa nafilatan an nas'alahu an yahdiyana tariqahum sahih. Yaitu orang-orang yang Allah telah perintahkan kita pada setiap rakaat dari salat 5 waktu kita. Dari salat wajib kita maupun salat sunnah kita, setiap rakaat pasti kita apa? Meminta kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan kepada jalannya mereka, jalan yang lurus. Siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan Allah Ta'ala yang lurus. Bukan berarti kita berada di atas kesesatan, bukan. Bukan berarti kita berada di atas ketergelinciran, bukan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya setiap saat kita sholat pasti baca itu ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ya Allah, berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalanmu yang lurus sampai ajal menjemput kami. Itu yang diinginkan. Jadi jangan sampai seperti orang-orang syubhatnya orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal atau syubhatnya orang kufar yang mengatakan kalian kaum muslimin sebenarnya ragu dengan agamanya. Kenapa ragu? Buktinya setiap kali salat baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berarti selama ini kalian tidak berada di atas petunjuk katanya. Itu syubhatnya mereka. Kita katakan ketika kita minta kepada Allah Ta'ala agar diarahkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, bukan berarti kita berada di atas kesesatan, ingat-ingat. Bukan berarti kita tidak berada di atas petunjuk, bukan itu. Kita sudah berada di atas petunjuk, sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi apa kata para ulama yang diminta ini? Keistiqomahannya. Jadi seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, berilah kami keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus sampai ajal menjemput kami. Itu yang diinginkan. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena yang namanya amalan-amalan itu tergantung dengan penutup akhir hayatnya. Oleh karena itu terus kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Jadi bukan karena kita berada di atas kesesatan, tapi kita meminta agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa di atas jalan yang lurus sampai ajal menjemput kita semuanya. Kita lihat sini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Para nabi, para siddiqun, para syuhada, para as-salihun, orang-orang saleh. Paham ya? Itulah mereka-mereka yang dikenal dengan apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat atas mereka. Ai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh. Wa amarna an nas'alahu an yuhawwila bainana wa baina tariqil maghdhub 'alaihim wad-dhalin. Dan kalau kita bilang amarna berarti kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ubah mengambil sigah wa umirna, dan kita juga diperintahkan, dan juga kita diperintahkan agar meminta kepada Allah Ta'ala dipalingkan antara kami dan antara jalannya,
antara kami dan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka dan jalannya orang-orang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai tadi? Al-Yahud. Kenapa dimurkai barakallahu fi? Karena mereka punya ilmu tapi enggak ngamalkan. Siapa orang-orang sesat tadi? An-Nasara. Karena An-Nasara mereka pandai gemar beramal tapi tanpa ilmu. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fi. Sehingga kita sebagai seorang muslim mukmin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pastikan bisa mengumpulkan antara apa? Al-ilm wal amal. Ilmu dan amalan. Nah, dan ini tentunya tidak asing lagi ya, sama-sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab al-ilm qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena barometernya ilmu itu kalau orang berucap, beramal tanpa ilmu, khawatirnya nanti apa? Amalannya, ucapannya berseberangan dengan syariat. Yang akhirnya ditolak amalan dan ucapan tadi. Bisa dipahami ya? Makanya pentingnya al-ilm. Kita lihat lagi, dikit lagi. Wa humul yahud wa man tashabbaha bihim maghdum alaihim. Mereka orang Yahud dan orang-orang yang serupa dengan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, makanya ada ungkapan sebagian para ulama itu, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Artinya apa? Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ilmu ada tapi enggak ngamalkan, ada unsur keserupaan dengan orang Yahud. Dan barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, ibadah semangat tapi rusak. Kenapa rusak? Tidak dibangun di atas ilmu. Maka ada unsur penyerupaan dengan orang Nasara. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Paham ya? Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, dari kalangan orang-orang yang berilmu rusak. Kenapa rusaknya? Karena tidak mengamalkan, maka ada unsur keserupaan dengan orang-orang Yahud. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, ibadah semangat, ibadah luar biasa, tapi tidak didasari oleh ilmu, maka ada unsur keserupaan dengan orang-orang Nasara. Paham insyaallah ya? Makanya kita harus menggabungkan antara apa? Al-ilm wal amal. Digabungkan antara al-ilm wal amal, ilmu dan amalan. Kita lihat lagi. Li'anna Allah a'tahum ilman falam ya'malu bihi. Dikarenakan Allah telah berikan kepada mereka itu orang Yahud ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut. Walam yuqaddiru haqqa qadrih, dan mereka juga tidak mengagungkan. Yuqaddiru itu yu'azzimu artinya. Dan mereka tidak mengagungkan ilmu sesuai dengan apa? Benar-benar pengagungan, tanpa adanya pengagungan. Lihat itu. Ya, jadi mereka tidak menghormati, tidak mengagungkan ilmu dengan sebenar-benar pengagungan. Walam yashkurullah azza wa jalla ala ni'matihi. Mereka juga tidak bersyukur kepada Allah taala atas nikmatnya. Fa daraba lahum aswa'al misal, maka Allah taala berikan permisalan untuk mereka dengan sejelek-jelek permisalan. Kita lihat apa permisalannya? Matsalul ladzina humilut taurat thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang mereka diberi Taurat. Paham ya? Diberi Taurat kepada mereka, permisalan mereka al-Yahud. Mereka dipermisalkan orang-orang yang dengan Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya, seperti halnya himar. Tahu himar? Keledai yang membawa tumpukan kitab yang banyak. Asfara itu tumpukan kitab, kutub. Paham ya? Apa manfaatnya? Keledai di atasnya diisi apa? Ditaruh kitab-kitab yang banyak, enggak bisa ngambil manfaat itu loh. Walaupun kitabnya bermanfaat, tapi kan keledai enggak bisa ngambil manfaat. Bisa dipahami ya? Nah, itu berarti permisalan sangat jelek. Karena kalau keledai itu ibaratnya, kalau di dalam sejarah hewan itu, suara yang paling jelek suara apa? Keledai. Iya kan? Keledai biasanya diumpamakan untuk apa? Untuk hewan yang bodoh. Iya kan? Yang bodoh, untuk orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, orang kufar, dipermisalkan kadang-kala seperti anjing, ya kan? Kadang-kala seperti himar. Nah, ini permisalan orang Yahud yang kitab ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada dalam kitab tadi. Kita lihat, bi'sa masalul qaum. Alangkah jeleknya atau sejelek-jelek permisalan kaum. Wa hakadha hukmu man tashabbaha bihim min ghairihim walau minal muslimin. Hati-hati ini ya.
dan demikianlah hukum orang yang menyerupai orang-orang Yahud dari selain mereka, walaupun dari kalangan kaum muslimin. Kita muslim kan? Kita muslimun mukminun. Tapi kalau kita menyerupai mereka orang Yahud, ya, punya ilmu tapi tidak mengamalkan, maka kita apa? Diikutkan seperti mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Walaupun kita muslimin. Kita muslimin, mukminin, ya kan? Bahkan salafiyin, ya kan? Tapi kalau enggak mengamalkan ilmu yang kita miliki, itu ibaratnya kita ada unsur keserupaan dengan orang Yahud wa'iyadzubillah. Paham ya? Makanya ilmu walaupun sedikit diamalkan, barakallahu fiik. Kita lihat lagi di sini kata beliau, fa innahu yulhaq bihim, maka orang tersebut diikutkan seperti mereka, mulhaq dia, mulhaq bil Yahud, diikutkan dengan orang-orang Yahud. Bi qadri ma tashabbaha bihim fi, sesuai dengan kadar keserupaan yang dia menyerupai mereka. Haqqan, sungguh telah layak, anna kullaman a'tahu Allah ilman min syar'ihi al-karim falam ya'mal bihi bal yakunu al-ilmu fi janibin wa huwa fi janibin akhar min al-inhirafat. Apa kata beliau? Haqqan, sungguh telah benar bahwasanya setiap orang yang Allah telah berikan padanya ilmu dari syariatnya yang mulia, diberi ilmu dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, na barakallahu fiik, kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, bahkan ilmu itu berada di satu sisi, kemudian dia di sisi yang lain dari inhirafat, penyelewengan atau ketergelinciran, wa anwa'il fasad fil ard min syirkin aw bid'atin aw kabiratin min al-kaba'ir aw dzalik, haula tashabbahu bil yahud. Allah musta'an, lihat ini. Dan bahkan beraneka ragam kerusakan di muka bumi ini, berupa kesyirikan, kebid'ahan atau dosa-dosa besar atau yang selain itu, maka mereka-mereka ini serupa dengan orang Yahud. Dari sisi mana keserupaannya? Bi adamil amal bi ilmihim. Keserupaannya apa? Dengan tidak adanya amalan dengan ilmu mereka. Hati-hati barakallahu fik. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, seberat apapun, minta pertolongan Allah Ta'ala agar dimudahkan mengamalkannya. Mulai dari amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang wajib, ya kan? Amalan-amalan yang sifatnya barakallahu fik penyempurna, amalan yang wajib, itu kita minta kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan mengamalkannya. Jangan sampai ilmu dikenal sebagai apa? Senjata makan tuan. Dalam artian ilmu kita miliki, kita enggak ngamalkan, akhirnya menimpa kita sendiri gitu loh. Paham ya? Kita disiksa, naudzubillah min dzalik, gara-gara ilmu yang kita tidak mengamalkannya. Jangan sampai. Paham ya? Karena wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah, argumen untukmu, atau justru anu hujjati dirimu kalau kita tidak mengamalkannya. Kita lihat dikit lagi pas titik itu. Na fa ya'khuduna nasibahum minal 'adzab. Akhirnya mereka mengambil bagian mereka dari azab alladzi tawa'adallahu bihi yahud. Yang Allah Ta'ala telah memberikan ancaman tersebut kepada orang Yahud. Min ghadabihi 'alaihim, berupa kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka. Wal jam' lahum bainal 'uqubah al-ajilah wal ajilah, dan penggabungan untuk mereka antara hukuman yang disegerakan dan hukuman yang diakhirkan. Lidha, oleh karena ini, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Jadi jangan sampai kita menyerupai orang Yahud, jangan juga menyerupai orang Nasara. Pastikan kita beda dengan mereka. Banyak kan ajaran-ajaran yang Rasulullah sebutkan, khaliful Yahud, ya kan, khalifu ahli kitab. Tujuannya apa tujuannya? Agar kita enggak menyerupai mereka. Masalah apa itu? Banyak sekali kan masalah itu kan. Di antaranya paling mudah sarung lah, ya kan? Kata Rasulullah SAW, tasarwalu wa taziru khalifu ahli kitab. Yang mudah dihafal aja ya. Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah ketika dikabarkan, ya Rasulullah, inna ahli kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Ya Rasulullah, ahli kitab itu mereka pakai sarung tapi enggak pakai, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Tasarwalu wa taziru khalifu ahli kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Selisihilah ahli kitab. Contoh yang lain, puasa Asyura. Puasa Asyura, Rasulullah ketika itu setelah dikabarkan segera para sahabat, bahwasanya para sahabat mereka mengkabarkan, ya Rasulullah, innal yahud, sesungguhnya orang Yahud mereka mengagungkan 10 Muharram tersebut. Mengagungkan padahal karena hari tersebut hari yang Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran siapa? Firaun. Akhirnya Rasulullah bertekad bulat mengatakan,
"Lau idza ja'al 'amul muqbil lasumna al-yaum at-tasi'." Kalau seandainya datang tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9-nya. 10 Asyura, 10 Muharram kan puasa Syura ya. Nah, Rasulullah ketika dikabarkan, beliau ingin menyelisihi mereka. Biar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi yang mengagungkan 10 Muharram ini. Akhirnya beliau bertekad bulat, berkeinginan kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9-nya. Akhirnya apa? Akhirnya na'am barakallahu fiik, ternyata tidaklah datang tahun depan melainkan Rasulullah sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Akhirnya beliau enggak sempat. Tujuan beliau apa? Puasa 9, 10, Tasu'a, Asyura, menyelisihi orang Yahudi. Lihat bentuk penyelisihannya. Jadi beliau berusaha semaksimal mungkin. Kemudian juga apa? Membiarkan jenggot memanjang, mencukur kumis. Di antaranya apa? Khaliful Yahud atau khalifu ahli kitab, menyelisih ahli kitab. Paham ya? Banyak sekali, itu di antaranya saja. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya kita menyelisih ahli kitab, menyelisih orang kufar, jangan sampai kita bergaya dengan gaya-gaya mereka atau yang semisalnya. Qala ba'dus salaf rahimahumullah, man fasada, ternyata ada di sini ya. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Minal yahud. Ini yang lebih tepat insyaallah ya. Nah, tapi maknanya bil yahud maknanya sama. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka di dalamnya terdapat syabahun, keserupaan dengan orang Yahud. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, maka ada unsur keserupaan dengan orang-orang Nasara. Nah, ini yang sudah kita sebutkan ini, berarti kita ambil kesimpulan, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya kaum muslimin, jalannya kaum mukminin hendaknya menggabungkan antara apa? Ilmu dan amal. Jadi ilmu dia miliki, dia mengamalkan. Dia mengamalkan dengan ilmu. Jangan seperti orang Yahud yang apa? Yang beramal apa? Yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan jangan seperti orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Mafhum? Nah. Mungkin ini yang kita ambil barakallahu fiik. Yang berikutnya pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Wassallallahu assalamu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.